Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar bahwa di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat untuk kembali berjumpa dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz. Anda juga bisa saksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Mutiara Pagi kali ini mendengar akan mengupas satu topik mengenai berhati-hatilah dalam berbicara. Bersama narasumber kami Ustazah Masnah Aliyah Agus SPD yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pagi hari ini? Alhamdulillah. Gimana kita juga? Alhamdulillah masih diberi nikmat sehat. Topik yang akan dibahas mengenai berhati-hatilah dalam berbicara. Ini satu hal yang memang terkadang kita abai ya. Letak-letuk begitu ya. Tapi ternyata ada tahapan-tahapannya bagaimana supaya kita berhati-hati dalam bicara. Mungkin kita akan simak dulu pendengar dan pemirsa RRI tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah kita pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustazah. Terima kasih Teh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa berada di tempat ini, yaitu di radio RRI Pagi, Mutiara Pagi. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dirahmati Allah berada dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, serta sehat di keluarganya, terutama sehat umur yang diberikan umur yang berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan memaparkan tentang berhati-hatilah berbicara. Seperti yang tadi hadis riwayat Bukhari Muslim, kul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Kenapa kita harus berkata yang baik? Karena di dalam ajaran Islam itu memang kita harus berkata yang baik. Kalau kita tidak berkata yang baik atau misalnya kita asal, kalau istilahnya zaman sekarang suka omdo gitu ya Teh ya. Nah, lebih baik jangan gitu, lebih baik diam. Karena apa? Sesuatu orang kalau misalnya terus banyak berkata itu akan menjadikan sakit kepada orang yang diajak bicaranya. Mengendalikan lidah itu sangat penting ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena kalau kita selalu banyak bicara dan tidak berhati-hati, nanti akan menjadikan kita itu sesama yang diajak bicara bisa menjadi bertengkar, bisa menjadi musuhan, bisa menjadi kejelekan gitu ya. Karena apa-apa itu dari bicara. Makanya kita harus berhati-hati. Kalau kita banyak bicara yang tidak bermanfaat, lebih baik kita diam. Sebagaimana dalam surat Al-Quran, surat Al-Hujurat yaitu ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tanibu kasiron minad-doni inna ba'dod-doni ismun wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'don ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarih tumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang.
Di sini juga sudah diterangkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini, yaitu kita tidak boleh menggunjing atau menggibah ya, karena memang kebanyakan yang menggibah itu ya teh ya kebanyakan wanita ya. Makanya di neraka banyaknya katanya wanita. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu ya. Mudah-mudahan ya kita bisa menahan menahan pembicaraan atau bisa menahan emosi yang akan membahayakan kepada diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita berbicara yang tidak baik itu tentunya akan pengaruh kepada akhlak kita. Nah, kenapa kita harus berbicara yang baik atau kita tidak boleh menggibah, kita tidak boleh menggunjing? Karena itu adalah seperti memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Kan itu sangat jijik ya teh ya. Kita memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Seperti gini, kita teh berteman, kita sudah itu, tetapi kita teh selalu diomongkan kepada orang lain bahwa misalnya si fulan itu begini-begini gitu. Tetapi kita masih tetap gitu. Nah, itu tuh istilahnya kayak gimana ya? Kayak orang yang munafik gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh gitu. Jadi kalau misalnya kita akan berbicara kepada teman kita, misalnya nih mungkin akan menyakitkan untuk lawan kita yang akan dibicarakan, ya lebih baik kita jangan gitu. Jadi kita itu harus bisa menyaring dulu apa yang kita akan bicarakan. Kita harus dipikirkan dulu mana ini baik untuk dibicarakan atau tidak gitu. Karena kalau misalnya berbicara seenaknya atau berbicara asal-asal omdo aja gitu ya, itu tuh kan akan mempengaruhi kepada akhlak kita. Wah, berarti ini mah akhlaknya seperti itu, bicaranya juga begitu gitu ya. Memang kalau istilahnya gini ya, kalau misalnya di dalam keluarga juga untuk mendidik anak-anak kita atau misalnya anak peserta didik, kebetulan saya memang seorang pendidik gitu ya teh ya. Kan kalau seorang pendidik itu figur, di keluarga juga figur sebagai orang tua. Di sekolah di sekolah itu berarti kita sebagai figur seorang guru. Bagaimana figur seorang guru atau figur seorang tua di rumah itu harus mencontohkan baik untuk anak-anak kita, terutama dari perilaku, akhlak, dan berbicara. Karena kalau misalnya kita berbicara seenaknya, otomatis sama anak-anak akan ditiru, apalagi anak usia dini. Ya, anak usia dini. Kenapa anak-anak itu cepat meniru akhlaknya, perilakunya? Karena melihat contoh dari misalnya dari keluarga gitu ya. Atau di keluarga sudah baik, tetapi kan di luar gitu. Tetapi kita terus harus mengayomi kepada anak-anak, terutama dalam berbicara, karena berbicara itu sesuai dengan akhlak pribadi kita. Yang selanjutnya yaitu surat Al-Isra ayat 36 menekankan larangan mengikuti apa yang tidak diketahui. Sebagaimana dalam suratnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innasam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kita juga ya selain berbicara yang baik, penglihatan, pendengaran kita juga harus dijaga. Karena kalau misalnya kita melihat sesuatu yang tidak baik, otomatis kan kalau apalagi yang tidak baik itu ya dilihat atau misalnya didengar, selalu nerap cepat ditiru gitu ya. Tetapi kalau yang baik-baik itu memang sulit ya. Seingat gancang pohon. Ya seperti itu ya. Iya seperti itu. Makanya memang kita tidak tahu gitu ya. Jangan ingin tahu kalau misalnya itu bukan ranah kita gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya ingin tahu gitu ya. Tetapi tidak mendesak atau misalnya naon sih misalnya naon itu obrolan teh gitu ya. Nggak usah gitu. Jangan kepo. Jangan kepo gitu ya. Jangan kepo gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita tahu, bisa aja kita tahu, si itu mah begitu gitu ya. Nah, bisa aja gitu. Jadi sesuatu yang tidak kita misalnya itu teh rahasia gitu, sifatnya rahasia, ya udah kita tidak jangan tahu lah gitu ya.
biarkan aja gitu. Kita nggak usah nanya lagi kalau misalnya kita tidak ditanya. Apalagi gitu. Maksa pengen tahu. Tetapi biasanya memangnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita juga selalu menjagalah kalau misalnya itu bukan ranah kita, ya sudah abaikan saja. Biar kita enak, terus biar ke teman kita juga enak gitu ya. Kalau kita mendesak ingin tahu gitu, terus misalnya kita menjas seseorang, itu juga kan tidak baik. Nah selanjutnya mengapa lidah itu sangat tajam ya? Berarti kan berhati-hatilah dalam berbicara karena seperti lidah lebih tajam daripada pedang. Kalau lebih tajam itu konteksnya lebih menyeramkan ya. Menyeramkannya. Kalau luka karena kena luka karena pedang itu bisa dijahit. Ya. Tapi kalau luka karena perkataan ini beda urusan ya Ustazah ya. Iya betul. Kenapa lidah lebih tajam daripada pedang karena apa? Memang kalau lidah itu memang tidak bertulang ya. Makanya kita kalau berucap itu saenak nawe gitu, gimana kita gitu. Tapi bagi orang yang berilmu insya Allah akan selalu dijaga gitu ya. Kenapa lidah sangat tajam gitu ya, begitu tajam karena satu menimbulkan luka batin. Luka batin itu perkataan lebih sulit disembuhkan dan dapat membekas lebih lama daripada luka fisik. Betul tadi kata Teteh, dari misalnya pisau kita gores sama pisau bisa langsung kan sakitnya tidak lama gitu ya. Tetapi kalau ucapan sakitnya aku di sini. Sakitnya tuh di sini. Ya, makanya kita harus berhati-hati apalagi menimbulkan luka batin. Kalau luka batin, pembicaraan luka batin itu akan lama. Pasti akan selalu ingat gitu, selalu ingat dia pernah berkata gitu. Tapi itu juga kembali kepada orangnya. Kalau misalnya orangnya pemaaf, kan lebih baik kita memaaf duluan daripada kita memaafkan gitu ya. Lebih baik kita meminta maaf duluan. Orang itu kan beda-beda ya Teh ya. Kalau misalnya dia itu pemarah atau misalnya babarian gitu, teu hayang deui kita mah berteman sama dia Teh. Itu kan ada yang gitu, udah weh gitu. Tapi ada yang biarinlah, itu mah untuk dirinya sendiri. Jadi jangan sampai luka itu sampai dibawa kita ke akhirat, jangan gitu ya. Memang lidah ucapan itu kalau ini mah ya betul-betul harus berhati-hati karena ucapan itu kadang kita tidak disengaja ya. Misalnya kita heureuy gitu, kita mau berucap heureuy, tapi kan tanggapan orang yang dibicara itu, kok gitu sih orang itu, padahal saya mah tidak seperti itu. Orang yang berbicara itu padahal mah misalnya heureuy gitu, tapi kan orang itu kan berbeda-beda ya Teh ya. Makanya kita harus benar-benar harus dijaga ucapan itu. Kalau misalnya kita tidak heureuy keterlaluan atau lebih baik kita udahlah ini mah. Jadi kita dilihat lawan bicara itu siapa gitu. Meskipun kita berbicara dengan siapapun, tetap kita harus berhati-hati dalam berbicara. Entah kepada anak, kepada orang tua, terutama orang tua ya, kepada suami, kepada keluarga, kita tetap harus dijaga dalam berbicara. Yang keduanya yaitu dampak yang lebih luas. Dampak yang lebih luas itu Teh, gini ya, berarti kalau misalnya kita berbicara, soalnya Teh ya yang namanya menjaga lisan itu luas ya Teh ya. Karena apa? Kita itu berbicara itu kan, kita misalnya Teteh nih sama saya berbicara, kita belum kenal atau misalnya kita sudah kenal, kita asal ngomong asal bunyi gitu, asal bunyi. Padahal kan yang kita diajak bicara itu kan tidak tahu apa yang dia bicarakan, kok langsung gitu dia bicara, misalnya bicara tentang keluarga atau tentang curhatan hatinya gitu ya. Nah kita juga memang harus berhati-hati Teh. Itu Teh banyak apalagi di medsos ya Teh ya. Misalnya kita Teh kakeuheul gitu. Kakeuheul kita terus kita Teh buat status di medsos Teh. Ya, buat status kan sekarang mah banyak Teh yang begitu Teh ya, membuat status. Misalnya kita lagi marahan sama teman, sama keluarga, sama
ya sama siapapun lah gitu kita bermain di medsos itu, aduh ya Allah sangat itu kan dibaca ya oleh seluruh dunia itu. Kalau misalnya kita di medsos itu, kalau bagi yang orang berilmu insya Allah dia akan berpikir gitu, nggak akan mau misalnya membuat status atau membuat membuat orang yang akan terluka gitu. Insya Allah tidak akan. Tetapi kita boleh membuat status misalnya mendorong atau misalnya mengajak, itu nggak apa-apa. Makanya kita harus berhati-hati ya, harus berhati-hati. Saya juga dalam artian di sini juga saya ya berhati-hati dalam berbicara. Kalau misalnya ya ada salah sedikit, memang itu sifatnya manusia. Sifatnya manusia itu dalam kesalahan, tapi kita selalu harus berbuat baik ya teh ya. Yang ketiga yaitu dapat menjerumuskan ke dalam keburukan. Ini lebih takut ya teh ya. Menjerumuskan ke dalam keburukan. Karena apa? Ya sedikit bicara tetapi akan menyakitkan atau melukai hati seseorang itu, dampaknya akan buruk. Berarti kan orang yang berbicara banyak itu mungkin akhlaknya seperti itu. Tapi kita juga tidak boleh menjas bahwa akhlaknya seperti itu dalam berbicara, kita tidak boleh menjas. Tetapi karakter itu memperlihatkan dari pembicaraan kita. Gitu. Makanya kita harus berhati-hati. Kita harus bisa menjaga pendengaran, penglihatan kita, akhlak kita gitu ya. Terus apa yang kita bicarakan akan menyakitkan atau tidak gitu ya, karena akan dampak menjadi keburukan. Terus kita harus bisa berhati-hati. Misalnya kita menilai seseorang itu, kita tidak boleh menjudge, oh itu mah dah sok gitu. Tapi memang tapi memang ya kebanyakan perempuan memang suka begitu ya teh ya. Tapi mudah-mudahan kita juga sudah ada ilmu, kita bisa menjaga, kita bisa melatih gitu dalam pembicaraan yang baik-baik. Kalau misalnya yang kita tidak disengaja, mungkin itu mah yang namanya sifat manusia itu ada lupanya gitu ya teh ya, ada hilafnya ya, kita harus dimaafkan gitu. Tetapi kita jangan menjadikan kebiasaan atau jangan menjadikan bahwa hal itu itu mah atuh perkataan biasa, jangan gitu ya. Lebih baik kita harus berhati-hati dalam berbicara. Ihfad lisanaka, jagalah lidahmu. Jangan sampai ada ucapan pirage gitu menipu dong. Kebanyakan teteh memang begitu teh. Pira gitu teh, itu teh pira teh memang ya kata-kata yang sedikit tapi pira gitu. Sangat sakit gitu ya teh ya gitu. Baik, pendengar Anda masih bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Juga Anda masih saksikan program Mutiara Pagi melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Kembali kami akan sampaikan juga pertanyaan ya Ustazah. Ketika memang lisan kita sudah kadung menyakiti atau melukai hati seseorang, apa yang harus dilakukan? Ya kita istighfar saja. Kalau misalnya kita nih melukai seseorang ya, tapi kita sadar, oh itu teh salah, karena itu melukai pembicaraan dari kita gitu ya. Kita istighfar, kita langsung meminta maaf kepada orang yang kita diajak bicara yang tadi merasa sakit. Terus kita harus berubah. Jadi jangan sampai menyakiti. Tapi memang ya kalau misalnya teh berbicara itu mudah ya, enteng gitu ya teh ya. Kita sekarang misalnya berbicara A ke sini B, itu teh sebetulnya mah tidak baik gitu ya. Kalau misalnya A ya udah A gitu. Kalau misalnya kita menyakiti hati orang lain, kita istighfar, kita langsung meminta maaf kepada orangnya. Mau sama orang itu mau misalnya teh dikasih maaf atau tidak, ya kita lahola aja. Yang penting kita sudah meminta maaf kepada orang yang diajak bicara tadi gitu. Mudah-mudahan kita tidak terjadi seperti itu lagi gitu teh. Ya karena begitu. Ternyata memaafkan itu bukan hal yang mudah. Itu satu hal yang manusiawi. Ketika boleh nggak kalau misalnya kita tidak memaafkan ketika kita sudah dilukai begitu, boleh nggak kita tidak memaafkan nih, tapi
ya sudahlah gitu. Itu kembali kepada dirinya sendiri ya Teh ya. Kalau menurut saya gitu ya, kembali lagi kepada dirinya sendiri. Tetapi kalau orang Islam dan orang yang berilmu, baik siapapun ya, agama apapun gitu ya, kalau meminta maaf kita harus maafkan. Terus kalau misalnya orang yang orang yang tidak memaafkan ya itu mungkin sifat dianya begitu ya, kita pasrahkan aja ke Allah. Yang penting kita sudah meminta maaf kepada orang itu, meskipun orang itu tidak memberi respon kepada kita, ya udah nggak apa-apa, biarin aja, lah hola aja, bismillahirrahmanirrahim, hanya Allah yang tahu gitu ya nantinya bagaimana. Yang penting kita sudah meminta maaf kepada orang itu. Dan insya Allah Teh, kalau bagi orang yang beriman ya, terutama bagi orang yang berilmu, kalau misalnya seseorang meminta maaf, insya Allah akan diberi maaf. Meskipun Islam masih ngegeremat gitu nyatanya, nggak akan diberi maaf untukmu misalnya gitu ya, masih ngegeremat. Tapi insya Allah kalau misalnya orang yang berilmu, tahu ilmunya, insya Allah akan memberikan maaf. Makanya itu tergantung kembali lagi kepada orangnya. Gitu. Baik, ya kita sampai pada kesimpulan nih Ustazah di sesi akhir obrolan kita, pembahasan kita dalam Mutiara Pagi ini. Kesimpulannya ya, alhamdulillah di sini saya menerangkan tentang berhati-hatilah berbicara, karena berbicara itu sangat mudah, sangat tidak istilah nama tidak perlu dipikir. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, ihfad lisanaka, jagalah lidahmu. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak enak untuk orang lain. Tetapi kita kalau berbicara harus memakai akal pikiran kita, harus berpikir dulu apakah ini baik dibicarakan atau tidak. Mungkin begitu Teh. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, telah kita kupas satu bahasan menarik di kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi mengenai berhati-hatilah dengan lidahmu. Dalam sesi obrolan dan tausiah yang dipaparkan oleh Ustazah kita, Ustazah Masnah Aliyah Agus SPD, mengenai berhati-hatilah dalam berbicara di Mutiara Pagi kali ini sudah kami sampaikan. Hatur nuhun, terima kasih banyak Ustazah, sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini menjadi ilmu bagi kita semua. Dan sampai di sini pendengar program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Tetap simak siaran program Mutiara Pagi melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, juga melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Saya Widya Perdani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.